Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Hari ini kita bakal masuk ke pembahasan yang seru banget tentang bagaimana suku Ainu hidup sebagai kelompok minoritas dan proses integrasinya di Jepang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM E11112411076, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, di video ini adalah bentuk tugas dari UAS mata kuliah Masalah Minoritas dan Integrasi Nasional. Tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita mulai. Jadi teman-teman, suku Ainu merupakan suku pertama dan penduduk asli Jepang yang berasal dari kelompok kuno Jomon 300 sebelum Masehi. Mereka ini bermigrasi dari arah Siberia dan Sakhalin pada masa zaman es terakhir sekitar 20.000 tahun yang lalu, ketika wilayah tersebut masih terhubung dengan daratan es. Setelah es mencair, leluhur Aino menetap di Hokkaido sekitar 10.000 tahun yang lalu, jauh sebelum dari masyarakat Jepang modern terbentuk. Mereka secara fisik pasti berbeda banget dengan mayoritas Jepang yang sekarang. Kulit mereka cenderung lebih terang, terus mereka juga memiliki rambut dan janggut yang cukup tebal. Terus karakteristik mereka tuh khas banget dengan Siberia. Mereka juga memiliki bahasa Ainu yang udah ada sejak abad ke-15. Diklasifikasikan sebagai bahasa isolat yang tidak berkerabat dengan bahasa Jepang. Budaya Ainu tercermin melalui pakaian tradisional Atus yang tercatat sejak abad ke-17, ritual animisme seperti Iyomante yang didokumentasikan pada abad ke-18, serta musik khas dengan alat tonkori namanya. Jadi, sejak restorasi Meiji di tahun 1868, Ainu ini ditetapkan sebagai kelompok minoritas dan mengalami asimilasi. Namun, hingga kini tetap mempertahankan identitasnya melalui bahasa, adat, dan simbol budaya leluhur. Menurut konsep pluralisme Fornival, hubungan masyarakat Ainu dan masyarakat Jepang mayoritas dapat dikategorikan sebagai kelompok mayoritas dominan. Dalam model ini, suatu kelompok memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya yang jauh lebih kuat, sehingga dapat menentukan arah kehidupan kelompok lain. Apa aja alasan bisa masuk dalam kategori mayoritas dominan? Jadi yang pertama ada dominasi politik. Sejak restorasi Meiji di tahun 1868, pemerintah Jepang ini mengambil alih Hokkaido, menghapus sistem sosial Ainu, dan juga mereka memaksakan mereka untuk mengikuti aturan negara Jepang. Yang kedua ada dominasi ekonomi. Sumber daya Hokkaido dikuasai pendatang Jepang. Ainu kehilangan tanah dan mata pencarian tradisional mereka. Lalu bergantunglah pada pekerjaan yang berupa rendahan. Terus yang ketiga ada dominasi budaya. Jepang menerapkan asimilasi, penggunaan bahasa Ainu yang dibatasi, ritual seperti Iyomante ditekan, dan budaya Jepang dijadikan standar nasional. Dan yang terakhir ada dominasi demografi. Populasi Ainu jauh lebih kecil, sehingga kekuatan sosial mereka sangat terbatas. Apa aja sih faktor yang menyebabkan dominasi tersebut? Dimulai dengan kekuasaan negara yang terpusat di pemerintah Jepang dengan kebijakan integrasi dan modernisasi Meiji yang memarginalkan Ainu. Selanjutnya, migrasi besar-besaran penduduk Jepang ke Hokkaido pada abad ke-19 yang membuat Ainu semakin tersisih secara jumlah. Selanjutnya ada penguasaan ekonomi dan tanah oleh pemerintah dan pendatang Jepang, yang menyebabkan Ainu tidak punya kendali atas sumber dayanya lagi. Selanjutnya juga ada pembentukan identitas nasional Jepang yang menekankan homogenitas Yamato, sehingga kelompok di luar itu dianggap sebagai minor. Dalam sejarah, suku Ainu pernah melakukan perlawanan besar terhadap kekuasaan Jepang. Salah satunya pemberontakan Sakushain di tahun 1669 di Hokkaido. Perlawanan ini muncul karena beberapa faktor utama. Yang pertama, adanya penguasaan ekonomi oleh Jepang, atau yang disebut dengan Matsumae Domain. Pendatang Jepang memaksa monopoli perdagangan, memaksa Ainu menjual hasil buruan dan ikannya dengan harga yang sangat rendah. Ketidakadilan ekonomi ini memicu ketegangan dan rasa eksploitasi.
Kedua, perebutan wilayah dan sumber daya. Nah, Ainu kehilangan kontrol atas daerah berburu dan menangkap ikan, yang merupakan sumber hidup utama mereka. Dengan hilangnya tanah berarti hilangnya kemandirian dan identitas budaya. Selanjutnya ada intervensi terhadap adat dan cara hidup Ainu. Mendatang Jepang, mereka mulai mencampuri tata adat mereka, sistem kepemimpinan, serta praktik budaya Ainu. Nah, hal ini yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keberadaan mereka sebagai kelompok etnis. Selanjutnya juga ada ketidaksetaraan hubungan sosial Jepang yang memposisikan Ainu ini sebagai kelompok rendahan. Ketidaksetaraan ini, status sosial memicu rasa ketidakadilan dan mendorong perlawanan. Untuk fenomena pemberontakan Ainu, paling sesuai dengan teori deprivasi relatif, yaitu ketika suatu kelompok merasa mereka bahwa satu, hak mereka dirampas. Kedua, kondisi mereka jauh lebih buruk dibanding kelompok lain. Dan ketiga, mereka kehilangan sesuatu yang sebelumnya mereka miliki, seperti tanah, ekonomi, martabat, dan otonomi. Dalam kasus Ainu, mereka melihat bahwa kelompok Jepang memperoleh keuntungan ekonomi, kekuasaan, dan akses wilayah yang lebih besar. Sementara mereka justru kehilangan kebebasan, identitas, dan kedaulatan. Ketimpangan itulah yang memicu kemarahan kolektif dan akhirnya munculnya pemberontakan. Jadi teman-teman, untuk kasus suku Ainu di Jepang ini, proses integrasi nasional yang terjadi lebih banyak memasuknya ke kategori nation building. Karena pemerintah Jepang fokus dalam membentukkan identitas nasional yang seragam. Pada masa Meiji, Jepang melakukan asimilasi budaya. Bahasa Ainu dilarang di sekolah, pakaian dan adat mereka diganti dengan budaya Jepang. Dan sistem pendidikan nasional digunakan untuk menanamkan identitas Yamato. Di saat yang bersamaan, pada proses stage building, yaitu ketika pemerintah mengambil alih Hokkaido dengan menghapusnya kepemimpinan tradisional Ainu dan memasukkannya mereka ke dalam struktur hukum dan politik Jepang. Memasuki era yang modern, integrasinya berubah menjadi lebih inklusif. Jepang mulai memberikan pengakuan seperti Undang-Undang Promosi Budaya Ainu di tahun 1997 dan pengakuan resmi sebagai masyarakat adat pada 2008. Jadi, integrasi Ainu berjalan dari asimilasi ketat menuju pengakuan dan pelestarian budaya yang lebih menghargai keberagaman. Demikian pembahasan mengenai suku Ainu dan proses integrasi nasionalnya. Semoga materi ini membuat kita semakin sadar bahwa keberagaman bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga harus dijaga. Nah, teman-teman, segitu saja video dari saya. Terima kasih banyak yang udah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.